Jumpa lagi teman-teman di channel Absek. Kembali kita menelusuri jalan-jalan utama di Kota Batam. Perjalanan kali ini kita mulai dari Jalan Sriwijaya di kawasan Pelita, Batam. Jalan ini kemudian bertemu dengan Jalan Laksamana Bintan menuju Batam Center. Bagi warga Batam Center yang ingin ke Nagoya, lebih memilih untuk melintasi jalan ini karena lebih dekat. Jalan ini melewati underpass yang melintasi Jalan Yosudarso yang berada di atasnya. Underpass ini selesai dibangun pada tahun 2007. Dari Jalan Laksamana Bintan, kita berbelok menuju ke jalan utama Jalan Yosudarso. Jalan Yosudarso membentang dari kawasan Batu Ampar hingga ke kawasan Baloi. Jalan ini merupakan jalur utama menuju ke kawasan Batam Center, Bandara Hang Nadiem, daerah Muka Kuning, dan juga daerah Kabil. Jalan Yosudarso ini kemudian tersambung dengan Jalan Jenderal Sudirman. Jalan Sudirman merupakan salah satu jalur utama di Kota Batam. Jalan ini membentang dari kawasan Baloi hingga ke kawasan Batam Center. Di jalan ini terdapat flyover yang baru saja dibangun beberapa tahun belakangan ini. Sepanjang jalan ini belum berdiri bangunan-bangunan pencakar langit seperti halnya di Jalan Sudirman di kota-kota besar di Indonesia. Jalan Sudirman di Kota Batam lebih banyak
ditanam pohon-pohon rindang sehingga jalanan ini terlihat hijau dan udaranya segar. Oh ya teman-teman, dari Jalan Sudirman kita terus menelusuri Jalan Ahmad Yani. Jalan ini menghubungkan antara kawasan Batam Center dan kawasan industri di Muka Kuning. Setiap harinya, jalan menuju kawasan industri ini sangat padat dengan kendaraan bermotor, terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari. Sehingga jalan ini lebih padat terlihat dibanding jalan-jalan lainnya di Kota Batam. Selain para pekerja industri yang melintas di jalan ini, juga karyawan perkantoran di pusat pemerintahan Kota Batam dan juga jalur pariwisata menuju ke Jembatan Barelang melintasi jalan ini. Daerah Muka Kuning merupakan kawasan industri yang sangat besar. Di sini terdapat kawasan industri Batam Indo dan juga kawasan industri Panbil. Di kawasan ini juga terdapat pusat perbelanjaan Panbil Mall yang berada di sebelah kiri jalan. Tidak jauh dari Panbil Mall juga terdapat hotel berbintang, apartemen, dan kawasan perumahan mewah yang banyak dihuni oleh kalangan ekspatriat yang bekerja di Batam.
Sedangkan kawasan perempatan Simpang Kabil terdapat pusat perbelanjaan Kepri Mall yang berada di sebelah kiri jalan menuju Jalan Sudirman. Oke teman-teman, dari Jalan Ahmad Yani kita menelusuri jalur lambat di Jalan Sudirman. Jalur ini diperuntukkan bagi sepeda motor dan juga kendaraan yang menuju ke kawasan perkantoran dan pusat perbelanjaan di sepanjang jalan ini. Di kawasan ini juga terdapat kantor instansi pemerintah dan juga kantor instansi swasta, serta tempat-tempat untuk berniaga. Di sepanjang jalan ini terdapat pohon-pohon rindang sehingga jalanan ini tidak terasa panas pada saat terik matahari, namun terasa sejuk karena banyaknya pohon-pohon hijau. Nah teman-teman, dari kawasan jalur lambat Jalan Jenderal Sudirman ini kita menelusuri Jalan Gajah Mada menuju ke kawasan Tiban. Saat menuju kawasan Tiban, cuaca berubah hujan dan memang belakangan di Batam sering turun hujan, mungkin karena musim hujan di penghujung tahun. Menuju ke kawasan Tiban, jalanannya menanjak dan berliku. Di sepanjang jalan terdapat pohon-pohon rindang dan di kiri jalan merupakan kawasan hutan lindung. Setelah melewati tikungan dan tanjakan, kita akhirnya melewati satu jembatan namanya Jembatan Seladi yang melintas di atas Waduk Seladi. Waduk ini adalah salah satu sarana untuk penampungan air untuk memenuhi kebutuhan warga Batam. Setelah melewati Waduk Seladi, kita kembali menelusuri jalanan di sepanjang kawasan hutan lindung dengan pemandangan hijau di sebelah kiri kanan jalan. Daerah ini sebenarnya tidak begitu jauh dari kawasan Nagoya. Hanya saja karena melintasi hutan lindung dan pepohonan yang hijau, saya rasa menuju ke luar kota. Jika kita telusuri terus jalan ini, ujungnya adalah di kawasan Pelabuhan Feri Sekupang. Namun perjalanan kita kali ini hanya sampai di kawasan Tiban Center, kemudian kembali ke kawasan Nagoya. Di kawasan Tiban banyak dibuka kawasan pemukiman, sehingga bermunculanlah pusat perbelanjaan di kawasan ini.
Oke teman-teman, kita berputar di kawasan Tiban Center. Ikutin terus video ini menelusuri jalan-jalan di Kota Batam. Pada jam-jam sibuk, pagi dan sore, lalu lintas di jalan ini cukup ramai. Pekerja yang menuju ke tempat kerja di kawasan Batam Center dari kawasan Tiban dan Cikupang. Kita juga melintas di depan salah satu kampus swasta terkenal, yaitu Universitas Internasional Batam atau lebih dikenal dengan UIB, berada di sebelah kiri jalan. Jika teman-teman ingin ke Batam Center dari kawasan ini, tinggal berbelok kanan, sedangkan mau menuju Nagoya lurus mengikuti jalan ini. Di sepanjang jalan ini juga terdapat pusat aktivitas bisnis dan juga terdapat pemukiman. Sejak beberapa tahun belakangan, berbagai ruas jalan di Kota Batam diperlebar dan ditingkatkan kualitas aspalnya, sehingga jalan di Kota Batam semakin baik dan lalu lintas semakin lancar. Oke teman-teman, saat ini kita berada di perempatan Baloi. Ke kanan adalah Jalan Bunga Raya dan ke kiri adalah Jalan Duyung menuju Jodoh, dan lurus adalah Jalan Pembangunan menuju kawasan Nagoya. Dari jalan pembangunan ini, teman-teman, nanti kita akan menelusuri Jalan Imam Bonjol dan kemudian menuju ke Jalan Raden Patah. Saat pengambilan video ini, teman-teman, cuaca mendung sehingga cahaya matahari tidak nampak bersinar. Setelah pertigaan di depan ini, nanti teman-teman kita akan ke kanan menelusuri Jalan Imam Bonjol, kemudian ketemu pertigaan menelusuri Jalan Raden Patah. Di sepanjang jalan ini juga terdapat perkantoran dan kawasan niaga, sehingga lalu lintas cukup ramai di kawasan ini. Ini adalah pertigaan kawasan Raden Patah dan juga jalur menuju Jalan Tengku Umar.
Lalu lintas di kawasan ini pada jam-jam sibuk sangat ramai karena merupakan jalur utama menuju Jalan Sudirman. Jalan di kawasan ini sudah diperlebar seperti jalan-jalan lainnya di Kota Batam, sehingga lalu lintas begitu lancar dan tidak macet. Curah hujan di Kota Batam tidak merata. Di Tiban tadi kita temukan hujan cukup deras, sedangkan di kawasan ini hujannya sudah berhenti dan tidak lagi ditemukan genangan air di sepanjang jalan yang kita lewati. Oh ya teman-teman, ujung jalan Raden Patah ini bertemu dengan jalan Bunga Raya. Kita berbelok ke kiri, terus kemudian berbelok ke kiri lagi, menelusuri jalan Yosudarso ke arah Batu Ampar. Seperti kita ketahui, jalan Yosudarso biasanya menuju ke arah pelabuhan seperti di kota-kota lainnya. Begitu juga di Batam, jalan Yosudarso menuju ke pelabuhan kargo di kawasan Batu Ampar. Pada hari kerja, jalanan ini cukup ramai dilewati kendaraan berat membawa kontainer menuju ke kawasan pelabuhan Batu Ampar. Selain menuju kawasan Batu Ampar, jalanan ini juga bisa terus ke kawasan Harbor Bay, kemudian menuju ke kawasan Nagoya. Ya teman-teman, kita tidak terus menelusuri jalan Yosudarso ke arah Batu Ampar, melainkan kita mengakhiri perjalanan ini di kawasan Bengkong. Oke teman-teman, demikianlah motovlog kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.